Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Hari ini kita akan belajar mengenai gaya. Gaya atau force memiliki simbol F besar. Nah, gaya ini memiliki arti yaitu tarikan atau dorongan. Ya, gaya yaitu tarikan atau dorongan. Satuan internasional untuk gaya yaitu Newton. Alat ukur untuk gaya yaitu namanya dinamometer atau neraca pegas. Gaya dapat menyebabkan benda mengalami pertama perubahan bentuk. Misalkan sebuah plastisin yang berbentuk balok, kemudian kita menginginkan berbentuk bulat, maka plastisin kita beri gaya. Kemudian gaya dapat merubah arah gerak, posisi benda, dan kecepatan benda. Nah, keempat ini merupakan sifat-sifat gaya. Sekarang kita belajar mengenai macam-macam gaya. Gaya dibedakan menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh, yang pertama ada gaya gravitasi bumi, yaitu gaya tarik bumi terhadap seluruh benda yang bermassa yang terdapat di bumi. Kemudian ada gaya magnet, yaitu gaya yang mampu menarik benda-benda magnetis, misalkan besi. Dan yang terakhir yaitu gaya listrik, gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Contohnya pada penggaris yang digosok-gosokkan mampu menarik kertas-kertas kecil di sekitarnya. Ini merupakan contoh dari gaya listrik. Kemudian mengenai gaya sentuh, yang pertama ada gaya gesek. Gaya gesek ini timbul karena adanya sentuhan antara dua permukaan benda. Kemudian arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda, dan besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh halus kasarnya permukaan benda tersebut. Kemudian yang kedua ada gaya pegas, yaitu gaya lenting pulih karena pegas bersifat elastis. Dan yang ketiga ada gaya tekan, yaitu gaya yang bekerja pada suatu bidang secara tegak lurus. Dan yang terakhir ada gaya otot, gaya yang dilakukan oleh makhluk hidup yang mempunyai otot. Gaya merupakan besaran vektor karena memiliki nilai dan arah ya. Gaya dapat digambarkan dengan diagram vektor berupa anak panah. Contohnya di sini ada sebuah balok, terdapat 3 buah gaya. Yang pertama gaya dari Ana, Sarah, dan Ahmad. Ana dan Sarah bergerak ke arah kanan, sedangkan Ahmad bergerak ke arah kiri. Jika ada 2 atau lebih gaya yang bekerja pada benda, maka jumlah dari gaya-gaya tersebut dinamakan dengan resultan gaya. Sekarang mengenai resultan gaya searah. Misalkan di sini ada 2 orang polisi sedang mendorong mobil. Polisi pertama kita beri simbol F1. Dia mengeluarkan gaya sebesar 60 Newton, dan polisi 2 kita beri simbol F2. Dia mengeluarkan gaya sebesar 80 Newton. Berapa resultan gaya yang dikeluarkan? Nah, kita dapat tulis R atau resultan gaya. Ya, ini sama dengan F1 ditambah F2. Kedua gaya ini arahnya sama-sama ke kanan, maka tanda matematisnya positif semua ya. Kita tulis lagi F1 ditambah F2 sama dengan F1-nya 60, F2-nya 80. Jadi total gaya yang dikeluarkan yaitu 140 Newton. Sekarang mengenai resultan gaya tak searah. Misalkan terdapat 2 orang sedang melakukan kegiatan tarik tambang. Gaya yang diberikan orang pertama atau F1 sebesar 100 Newton dan orang kedua sebesar 120 Newton. Berapa resultan gaya yang dialami tali? Nah, coba perhatikan sebentar. F1 arahnya dia ke kiri, maka dia bernilai negatif, dan F2 arahnya ke kanan, maka dia bernilai positif.
Jadi kita dapat tulis R atau resultan gaya sama dengan negatif F1 ditambah F2. Tadi F1 nilainya 100, kita tulis negatif 100 plus 120 Newton, maka hasilnya yaitu 20 Newton ya. Nilainya positif 20 Newton, maka dia bergerak ke arah kanan. Nah, sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.